Saat narasi negatif liar tanpa perlawanan, Gubernur NTT mendorong ASN turun gelanggang membela kinerja pemerintah. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengimbau seluruh aparatur sipil negara, ASN, agar lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi faktual terkait kebijakan dan pelayanan publik. Pernyataan itu dilontarkan guna menutup ruang kosong yang selama ini dikuasai narasi negatif tanpa klarifikasi yang memadai dari pemerintah. Di bawah langit Nusa Tenggara Timur yang megah, kita berdiri di ambang zaman baru. Sebuah era di mana setiap detak jantung kehidupan seharusnya terkoneksi hanya dengan satu sentuhan jari. Namun, di balik cahaya layar gawai yang menerangi wajah-wajah kita, tersimpan sebuah ironi yang memilukan. Kita hidup dalam paradoks digital. Infrastruktur internet semakin merata, tetapi tembok birokrasi justru terasa semakin tebal dan dingin, menciptakan jarak yang tak tertembus antara rakyat dan mereka yang diberi mandat untuk melayani. Ingatan kita ditarik paksa pada sebuah tragedi di Kabupaten Ngada, pada sosok kecil berinisial YBR yang pergi terlalu cepat. Kepergiannya bukan sekadar berita duka, melainkan sebuah jeritan sunyi yang menampar nurani kita semua. Bagaimana mungkin nyawa seorang anak bangsa harus melayang, terhimpit beban psikologis tunggakan biaya sekolah yang hanya sebesar 1,2 juta rupiah? Ini adalah simbol paling kelam dari kegagalan sistem kita dalam mendengar rintihan warga yang paling rentan sebelum semuanya terlambat. Kita seolah terjebak dalam sebuah hukum sosial yang kejam, no viral, no justice. Keadilan dan kehadiran negara kini seakan harus menunggu validasi dari algoritma media sosial, menunggu amarah publik meledak, baru kemudian birokrasi bergerak. Sementara rakyat berteriak di ruang maya menuntut hak dasar, kita justru disuguhi pemandangan kontras di lini masa para pelayan publik. Gubernur kita sendiri telah menyuarakan kekecewaannya, melihat bagaimana ruang digital pemerintah dipenuhi narsisme, pameran foto makan siang, urusan asmara, dan seremoni kaku. Sementara kolom komentar yang menuntut jawaban atas kebijakan publik dibiarkan kosong tak bertuan. Ada kebisuan yang disengaja saat instansi dikritik, sebuah warisan budaya feodal yang membuat pejabat merasa enggan turun ke ruang diskusi rakyat. Survei mungkin menunjukkan angka kepuasan yang tinggi di atas kertas, namun realitas di jalanan yang rusak dan antrean pelayanan yang berbelit menceritakan kebenaran yang berbeda. Akun media sosial pemerintah daerah seringkali berakhir hanya sebagai papan pengumuman bisu yang berbicara satu arah tanpa pernah benar-benar mendengarkan. Masa depan Nusa Tenggara Timur tidak bisa dibangun di atas fondasi ketertutupan dan pencitraan semu. Transformasi ini membutuhkan lebih dari sekadar sinyal internet yang kuat. Ia membutuhkan sinyal hati yang peka. Kita membutuhkan aparatur yang berani meruntuhkan ego sektoral, yang tidak membalas kritik dengan ancaman hukum, tetapi dengan tangan terbuka untuk memperbaiki diri. Sudah saatnya teknologi dikembalikan pada hakikatnya, sebagai jembatan kemanusiaan, bukan benteng kekuasaan. Kita merindukan pemerintah yang hadir bukan hanya saat gunting pita, melainkan saat rakyatnya meneteskan air mata. Mari kita jadikan tragedi dan kritik sebagai cermin untuk berbenah, menuju NTT yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memanusiakan manusianya dengan penuh empati. Menjawab imbauan Gubernur NTT tersebut, sebuah studi berjudul Analisis Krisis Komunikasi Publik dan Responsivitas Birokrasi di Nusa Tenggara Timur, Paradoks Antara Pasivitas Digital dan Tuntutan Akuntabilitas 2024-2026 dilakukan untuk membedah akar persoalan mengapa birokrasi kerap tertinggal dalam perang narasi di ruang digital. Kajian ini mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan dalam banyak isu pelayanan publik dan kebijakan daerah. Ruang media sosial justru lebih sering dikuasai kritik, spekulasi,
bahkan disinformasi. Sementara aparatur pemerintah cenderung absen atau terlambat memberikan klarifikasi. Kekosongan komunikasi ini menciptakan celah yang kemudian diisi narasi liar tanpa kontrol, sebagaimana disorot langsung oleh gubernur. Studi tersebut menilai pasivitas ASN bukan sekadar soal kurangnya kemampuan bermedia sosial, melainkan mencerminkan problem struktural dalam kultur. Birokrasi mulai dari ketakutan berkomunikasi di ruang publik, lemahnya koordinasi komunikasi krisis, hingga tidak adanya sistem respons cepat ketika pemerintah diserang opini negatif. Lebih jauh, penelitian ini menemukan paradoks besar. Publik dituntut percaya pada kinerja pemerintah, tetapi pemerintah sendiri sering gagal hadir menjelaskan kerjanya secara terbuka. Akibatnya, persepsi negatif berkembang bukan karena kebijakan selalu buruk, tetapi karena komunikasi pemerintah tidak mampu menandingi kecepatan opini publik yang bergerak liar dalam hitungan menit. Temuan tersebut memperkuat peringatan gubernur bahwa ruang digital kini bukan lagi sekadar kanal informasi tambahan, melainkan medan utama pertarungan legitimasi. Tanpa kehadiran aktif ASN yang mampu menjelaskan fakta, pemerintah berisiko terus-menerus kalah dalam krisis komunikasi, kehilangan kepercayaan publik, dan membiarkan persepsi dibentuk sepihak oleh arus kritik yang tak terbendung. Studi ini merekomendasikan reformasi komunikasi birokrasi secara serius, termasuk pelatihan komunikasi publik digital, pembentukan sistem klarifikasi cepat lintas instansi, serta pedoman etika yang tegas agar ASN tidak pasif, tetapi juga tidak melanggar prinsip netralitas aparatur.